Koperasi Ken 8 merupakan koperasi yang berbeda dari koperasi pada umumnya. Koperasi Edukarya Negeri Lestari atau Ken 8 ini berorientasi pada pendidikan kehidupan atau kepakaran. Bagaimana mengembangkan pola pikir masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, maupun papan, secara bersama-sama dan mengutamakan kualitas. Koperasi Ken 8 ingin agar manusia dewasa mau terus belajar sepanjang hayat dan menggunakan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan lagi kompetisi, perpanjangan tangan industri, atau bahkan merana di bawah bayang-bayang kapitalis. Untuk menarik masyarakat, Ken 8 menggunakan media praktis untuk belajar, yaitu koperasi, teh, dan kopi. Koperasi yang diampu oleh Bapak Tauhid Aminullah ini digagas pada tahun 2014 dengan fokusnya pendidikan komoditas pertanian. Koperasi ini dirintis oleh Bapak Tauhid dan teman-temannya dengan idealisme sebagai wadah belajar bersama. Selama ini, urusan pendidikan itu diserahkan itu tanggung jawab negara atau enggak mengharapkan investor. Yang terjadi apa ya? Pendidikan itu cuma bagian dari industri. Ini industri pendidikan, produknya ijazah, lembar kertas tadi. Akhirnya pendidikan yang terjadi di sini tidak mampu melahirkan kebudayaan yang benar itu seperti apa. Kita menjadi masyarakat yang murni industri, termakan oleh industri. Pendidikan, sekolah-sekolah, akademi, universitas cuma menjadi penyedia sekrup-sekrup untuk mengencangkan bagaimana kapitalisme dan industri bekerja. Kita di sini coba menawarkan pendidikan itu juga kebutuhan ekonomi. Karena kalau melihat kita definisi ekonomi adalah kebutuhan keluarga. Pendidikan pun karena dia kebutuhan ekonomi itu bisa diselenggarakan secara bersama-sama. Tes, kopi sebagai media belajar aja yang spesifik. Kami nggak bisa langsung ngomongin pendidikan karena itu terlalu luas. Kami entitas yang kecil. Kami tidak punya kekuasaan seperti negara gitu kan, yang punya kekuasaan tentang anggaran gitu kan. Kami entitas kecil. Ya udah, kami main ke hal-hal yang sangat spesifik. Kalau kita mau ngomongin pendidikan melalui teh, belajar pakai teh gimana, belajar pakai kopi gimana, belajar pakai koperasi gimana. Ada co-trainer, ada program inkubasi manager gitu kan. Nah, antologi sama Silamo itu sebenarnya infrastruktur belajar yang kita sediakan untuk teman-teman yang mau belajar. Gitu kan. Mereka belajarnya dengan cara ikut program co-trainer tersebut. Gitu kan. Antologi Silamo itu dikelola, dioperasikan oleh teman-teman yang sedang terlibat agenda belajar. Mereka meski cara belajar kami di sini belajar dengan cara terlibat langsung. Belajar apa ini? Belajar mengelola sebuah tempat kerja yang digelar secara demokratis. Demokrasi di tempat kerja. Jadi dia dimiliki oleh pekerja juga. Pembelajarannya di sini selain perkara teknis, bisnis, juga belajar memiliki. Model belajar yang diterapkan oleh Ken 8 disebut dengan residensi. Orang-orang yang ikut dalam setiap kelas mendapatkan 4 program, yakni kekoperasian, manajemen pengetahuan, nalar dan hidup petani, manajemen proyek, dan komunitas bisnis. Mulai dari mahasiswa, pekerja, petani, atau siapa saja yang tertarik belajar bisa bergabung dalam forum ini. Nah, berbagai program telah dilaksanakan, diantaranya kelas kenal teh, literasi keuangan, praktik bersama demokrasi di tempat kerja, co-housing, pasar gotong royong, dan masih banyak lagi. Di Yogyakarta sendiri, ada beberapa kafe sebagai unit usaha Ken 8, yaitu Antologi Space, Silamo Hub, dan Kedai Umran.
Koperasi ini secara bertahap meningkatkan perekonomian para petani dan masyarakat yang terlibat dalam koperasi tersebut melalui berbagai program yang diadakan. Digitalisasi melalui berbagai platform media sosial termasuk Instagram juga menjadi bukti bahwa koperasi dapat berkembang menjadi wadah pemenuhan kebutuhan bersama yang mengikuti perkembangan zaman dan bermanfaat untuk akselerasi ekonomi. Pengetahuan itu adalah milik publik, bukan bisnis, sehingga harus dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sedangkan, produk dari pengetahuan tersebutlah yang memiliki nilai bisnis, kata Bapak Tauhid, pendiri Koperasi Ikan 8.